Nih ya, hari ini kita mau melanjutkan membahas mengenai gerakan literasi sekolah yang kemarin sudah kita kupas nih, belum 100%, masih sedikit lagi nih akan kita tanya-tanyakan, masih bersama Bapak Katman. Gimana, kalian sudah menerapkan makan dengan 3 warna di rumah? Jadi Sobat Belajar harus selalu bisa sehat dan bisa memvariasikan menu. Jangan lupa sebelumnya harus subscribe dulu ya YouTube-nya dari Ditjen PAUD di Dasman. Di subscribe di situ, semua podcast kita ada di sana, dan informasi-informasi terkini mengenai video-video yang sudah disiapkan oleh Ditjen PAUD di Dasman ada di sana. Dan juga kalau sekarang kan semuanya mainan Instagram, langsung aja di follow Instagramnya @dijen.paud.dikdasmen. Di sana udah ada 50.000 lebih followers yang sudah follow. Jadi kalian harus ikutan follow agar supaya kalian tidak ketinggalan nih informasi-informasi terkini mengenai program-program dari Ditjen PAUD Dikdasmen. Oke? Semuanya sehat ya. Kita langsung mau ketemu nih hari ini bersama Pak Katman kembali. Beliau selaku koordinator penjamin mutu pendidikan dan kerjasama. Bagaimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah baik Mas Kar. Waduh, ini kemarin kan sempat berjaket nih, kayaknya agak dingin ya. Hari ini agak cukup panas cuaca ya, jadi sudah hangat ini ya. Sudah hangat ya. Pak Katman sehat ya? Alhamdulillah sehat sekarang. Kita tetap melakukan prokes ya Pak ya, protokol kesehatan standar ya, 3M tetap. Tapi kita buka masker karena kita sudah melakukan swab PCR, dan juga kita menggunakan masker ketika kita tidak live. Jadi Sobat Belajar tidak perlu khawatir ya. Bapak bisa sapa dulu nih Sobat Belajar yang sudah kangen, yang mungkin kemarin sudah menerapkan nih makan makanan sehat ala Pak Katman. Iya. Halo Sobat Belajar, jumpa lagi dengan podcast Direktorat Jenderal PAUD Dikdasdikmen. Kali ini terkait dengan, kita akan bahas tentang literasi ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan dengan baik. Oke, lanjut nih Pak, kita berbicara kembali mengenai program gerakan literasi ini ya Pak ya. Itu kan mempunyai salah satu namanya Pak, indikator dasarnya gitu adalah ketersediaan perpustakaan. Karena kita kemarin membahas tentang bagaimana sih minat baca nih, Sobat Belajar yang ada di Indonesia itu masih belum cukup memuaskan ya Pak ya. Nah, sedangkan prasarana, sarana, fasilitasnya harus menunjang dong Pak. Nah, ini ketersediaan perpustakaan itu sendiri seperti apa nih Pak Katman kondisinya di Indonesia? Ya, memang salah satu yang dilakukan gerakan literasi sekolah adalah mendorong tersedianya lingkungan fisik yang memadai untuk meningkatkan minat baca. Nah, salah satu lingkungan fisik yang sudah eksis ya, ketika sekolah itu ada, itu adalah perpustakaan. Tetapi dari sisi jumlah tentunya belum 100% sekolah memiliki perpustakaan yang layak gitu kan. Perpustakaan yang layak itu kan setidaknya dari kondisi tempat bacanya juga nyaman, kemudian ketersediaan bukunya selain bervariasi juga selalu hadir buku-buku baru gitu kan. Nah, ini yang saya kira masih jauh daripada harapan gitu kan. Nah, oleh karena itu tentunya ketersediaan atau peningkatan sarana untuk ketersediaan buku dalam menunjang peningkatan kompetensi literasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan. Pastinya Pak, harus melibatkan banyak pihak daerah dong. Dan pihak-pihak lain. Betul. Saya kira itu sih. Betul. Dari sisi lingkungan fisik ya. Lingkungan fisik gitu. Tetapi kalau berdasarkan data ini kan masih sekitaran 66% ke 70% ya Pak. Berarti kan masih ada 30-an persen nih dari sekitar 200 ribuan sekolah yang ada di Indonesia. Bagaimana Bapak bisa mencapaikan 100%? Harapan pasti 100% kan Pak? Bagaimana sih Pak program-program yang sudah diberikan atau sudah diterapkan untuk bisa mencapai ke sana, dan apakah menemui kendala? Ya, jadi dalam upaya untuk menciptakan lingkungan fisik ini yang ketersediaan sarana prasarana, salah satu yang akan kita lakukan itu termasuk dalam pendampingan penguatan literasi numerasi. Literasi numerasi, ya, jadi itu yang menjadi judulnya. Nah, itu akan kita lakukan kepada daerah supaya mendorong ketersediaan sarana fisik yang memadai untuk setiap sekolah, dan itu bisa dilakukan dengan sharing.
Oke. Artinya perpustakaannya tidak harus di sekolah. Oh, oke. Nah, kemudian kan ada perpustakaan daerah kalau Betul, yang betul. Kemudian dari kementerian lain itu dari dana desa itu juga bisa digunakan untuk membeli buku untuk perpustakaan desa. Jadi sebenarnya tidak harus tersedia di sekolah, sumber bacaannya bisa juga ada di taman bacaan masyarakat, betul. ada di perpustakaan desa, ada di perpustakaan daerah. Nah, ini kalau terjadi sinergi antar instansi, ini mungkin akses peserta didik untuk memperoleh bacaan dari sisi buku teks itu lebih mudah, selain ketersediaan dari bahan-bahan bacaan digital. Oke, saya sempat melihat ada perpustakaan keliling yang mereka diangkut pakai mobil-mobil minivan ya Pak. Itu program dari pemerintah kan ya Pak? Itu mungkin sudah agak lama ya program itu untuk memberikan akses bacaan bagi sekolah-sekolah yang mungkin jauh dari jangkauan perpustakaan daerah dan sebagainya. Itu memang disiapkan oleh pemerintah untuk yaitu menggali atau meningkatkan dan menambah kemudahan untuk memperoleh bahan bacaan. Berhasilkah Pak program tersebut diterima sama peserta didik atau sobat belajar ini? Saya untuk berhasil dan tidak itu dari sisi ini ya, dari sisi kuantitasnya mungkin belum memadai terhadap jumlah. Kalau dari penjualan tuh antara ketersediaan barangnya dengan yang berminat itu belum permintaan dan penawarannya tidak balance ya Pak ya. Gitu. Mungkin perlu dilakukan kerjasama dengan pihak swasta Pak. Di episode yang sebelumnya Bapak sempat menyatakan bahwa ada kerjasama dengan TBM atau apa seperti itu. Jadi di gerakan literasi sekolah itu kita memang melibatkan TBM, terutama untuk aktivitas-aktivitas yang selama ini sih kita mendorong agar akses buku bacaan itu bisa disediakan oleh TBM sehingga masyarakat ataupun peserta didik yang tinggal di sekitar itu bisa datang ke sana lah ya Pak ya, meminjam atau membaca di situ. Gitu. Sebenarnya itu merupakan fasilitas ya Pak, fasilitas. TBM itu ya. Iya. Oke, kalau misalnya selain TBM, adakah pihak swasta lain yang terlibat Pak? Saya kira dari kalau kita sih kerjasamanya dengan selama ini masih terbatas di beberapa penerbit ya, dan itu masih dalam lingkup penyediaan modul-modul yang ada di gerakan literasi sekolah aja. Gitu. Oke, jadi hanya mendistribusikannya yang belum ya Pak ya. Kan itu memang salah satu indikator yang sulit ya Pak, karena kalau kita berbicara di Pulau Jawa dan sekitarnya sepertinya tidak ada masalah lah untuk bisa menyediakan nih fasilitas perpustakaan. Kita berbicara kalau di luar Jakarta, di luar dari Jawa nih Pak, daerah-daerah yang agak ke pinggiran ke sana. Beberapa waktu lalu kita sempat membahas tentang bahkan mereka saja untuk sekolah PAUD tidak ada minatnya gitu ya Pak, apalagi membaca. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana untuk bisa meningkatkan minat baca yang di daerah-daerah pinggiran itu Pak? Jadi salah satu yang bisa dilakukan adalah memang pendampingan secara intensif ya. Nah, pendampingan secara intensif itu perlu kolaborasi pemerintah daerah, kemudian dengan lembaga-lembaga komunitas literasi, dan tentunya didorong juga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam arti ya kita memang membuka semacam kerjasama gitu ya, kerjasama dengan lembaga-lembaga yang memang mempunyai concern atau mempunyai perhatian kepentingan dalam pengembangan literasi. Antara mungkin bisa juga seperti penerbit dan sebagainya, itu bisa juga sih. Bisa juga dilakukan kolaborasi bersama ya Pak ya, demi mencapai tujuan akhir yang sama. Nah, masalahnya ini Pak, kalau minat baca anak ini tinggi tetapi tidak dievaluasi oleh orang tuanya, kemudian tidak dijadikan rutinitas, itu kan kasar kata ya nanti akan hilang dengan sendirinya kan ya. Bagaimana ini kalau pihak peserta didik ini untuk bisa mengingatkan, kemudian bisa memotivasi anak-anak itu loh Pak untuk bisa selalu meninggikan minat belajar dan membacanya. Jadi kalau di
lakukan mulai dari awal ya. Mulai dari awal itu artinya kan selain di sekolah juga di rumah tangga. Nah, kalau teorinya kan membaca itu sebenarnya diawali dari orang tua membacakan kepada anak gitu. Mendongengkan ya Pak, biasanya gitu kisah-kisah cerita ya. rakyat seperti kan itu. Tidak di zaman modern ini kayaknya jarang gitu terjadi. Nah, jarang terjadi orang tua membacakan untuk anaknya. Yang ada adalah menyediakan fasilitas-fasilitas bahan-bahan cerita gitu ya, seperti dari gadget yang dia punya itu. Artinya memang kita harus juga mengawal atau mengawasi bahwa memang di alat yang dipegang oleh anak itu tersedia juga bahan-bahan hiburan yang sifatnya edukatif gitu kan, edukatif, sehingga dia tidak berselancar dengan konten-konten yang memang tidak sesuai dengan usianya gitu. Di luar dari usianya. Berarti memang peranan orang tua juga harus selalu memeriksa nih seperti apa sih yang mereka lakukan dan berselancar di dunia sosmed paling ini. Tidak dengan diskusi mendiskusikan apa yang sudah dilihat, apa yang sudah dimainkan di gadgetnya itu. Oke, baik Pak. Kalau gerakan literasi sekolah ini program yang dilakukan dari kapan, terus kemudian sampai kapan sih Pak targetnya? Gerakan literasi sekolah ini diawali dari tahun 2016 ya. 2016. Dari 2016 itu dibentuknya Satgas Gerakan Literasi Sekolah Direktorat Jenderal Paudikdasdikmen, dan pada masa-masa awal memang kita masih pada proses penyusunan panduan-panduan dan pedoman-pedoman, kemudian kita menyiapkan modul-modul pembelajaran gitu kan, yang modul-modul bacaan untuk anak-anak. Ya. Berikutnya di periode yang tahun 2020-2021 ini kita sudah memulai masuk pada secara teknis pendampingan kepada daerah. Jadi meningkatkan kolaborasi. Jadi sebelumnya kolaborasi kita itu dalam bentuk festival, kemudian sarasean. Ini sifatnya untuk sosialisasi, mensosialisasikan tentang literasi itu sendiri. Nah, saat ini tampaknya sudah masanya untuk benar-benar dilakukan kolaborasi secara teknis, sehingga antar kelompok ini sudah bentuk kerjasamanya sudah jelas. Nah, ini diharapkan nanti ketersediaan bahan bacaan akan lebih mudah, kemudian minat baca juga bisa ditingkatkan. Kalau tadi kan kita bicara program ya Pak, adakah evaluasi yang dilakukan Pak untuk bisa memastikan bahwa program itu berjalan dengan baik dan lancar seperti itu? Ya, untuk evaluasi kan memang saat ini kan sudah menjadi kebijakan kementerian ya untuk literasi itu. Walaupun dari sisi ukuran pencapaiannya nanti yang akan diukur baru literasi dan numerasi, artinya literasi baca tulis dan numerasi. Nah, ini sudah cukup memberikan angin segar atau cukup memberikan leverage atau pengungkit ya. Pengungkit bagi sekolah maupun masyarakat untuk meningkatkan kompetensi literasi, termasuk sebenarnya ada 3 lingkungan, ada lingkungan fisik, ada lingkungan akademik, dan ada lingkungan psikososialnya gitu. Jadi ketiga ranah ini yang harus kita kondisikan sehingga fasilitas baca tersedia, artinya akses bahan bacaan itu mudah, dan memang ada semacam peningkatan minat baca terutama peserta didik dan masyarakat itu. Jadi sekali lagi harus berkolaborasi dari segala pihak, baik pemerintah maupun swasta, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga dan lingkungan sosialnya, agar memang sobat belajar ini bisa mencapai literasi yang ditargetkan ya Pak ya. Ada peningkatan kompetensi literasinya. Ada peningkatan kompetensi. Karena kalau kita nggak selalu tingkatkan dari sekarang, bagaimana mereka bisa bertahan dan berjuang di dunia nyata nanti? Ini masalahnya musuhnya nggak cuma lokal-lokal aja ya Pak, nasional, tapi global gitu loh. Jadi tahun 2021 kan nanti pengukuran kompetensi literasi dimulai gitu. Di bulan apa itu Pak? Bulan September Oktober lah gitu. September Oktober 2021 ini ya Pak ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Pak Katman ya. Ada pesan bagi penggiat literasi di seluruh Indonesia ini Pak Katman sebelum kita tutup nih podcast kita hari ini.
Ya, pesan pada episode kali ini ya. Pesan pada episode kali ini, nah, kembangkan berpikir positif melalui browsing ataupun berselancar untuk mendapatkan informasi-informasi baru, perkembangan teknologi yang terbaru, buku-buku bacaan baru, akses informasi baru, sehingga kita akan selalu update dan itu bisa meningkatkan kebahagiaan kita. Terapi ya Pak, semacam terapi. Betul. Terima kasih sekali ya Pak Katman ya untuk topik pembahasan gerakan literasi sekolah ini. Semoga program-program yang dijalankan berjalan lancar dan nanti September Oktober 2021 ini semuanya berjalan dengan sempurna. Dan nilai-nilai yang tadi dibicarakan bahwa kita masih bisa meningkat. Iya, di tengah-tengah bisa langsung meningkat dan naik ya. Terima kasih sekali Pak Katman dan Sobat Belajar bisa langsung membaca semua details mengenai gerakan literasi sekolah ini. Buka di websitenya repository.kemdikbud.go.id untuk bisa melihat lebih detailsnya seperti apa mengenai gerakan literasi sekolah. Saya Sekar pamit undur diri. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Dukung vaksinasi di Indonesia. Jadi biar cepat-cepat nih bisa sekolah tatap muka. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.